Halo guys, selamat datang di YouTube Fry and Jen Toy Review guys. Di sini kita akan nge-review Gundam Saku yang udah kita custom. Nah, ini kita customnya ngikutin dari satu Gundam yang saya suka, yaitu Gundamnya Shin Matsunaga guys, The White Wolf. Nah, walaupun ini udah putih, sama saya dibikin lebih jadi abu-abu ya guys, supaya nyesuaiin sama tema White Wolf-nya di ceritanya Shin Matsunaga guys. Nah, di sini kalau teman-teman bisa lihat, saya ngelakuin beberapa custom, kayak seperti ada taring-taringnya ya guys. Terus juga sama saya dibikin supaya terlihat lebih real. Jadi enggak, supaya kesan si plastiknya itu hilang guys. Dan saya juga kasih kayak ada beberapa lecet-lecet atau scratch-scratch, ada juga beberapa custom seperti di misalnya itu sebenarnya kalau teman-teman tahu ada di kaki guys, kalau di buku manualnya. Cuman sama saya dicoba dipindahin ke atas. Terus saya juga mencoba bikin custom, yaitu kayak basoka di atas pundaknya. Di sini saya benar-benar masih awam sekali ya guys dalam nge-custom, tapi saya coba bikin supaya bisa lebih bagus aja, nggak sama persis seperti di boxnya ya guys. Karena kalau misalnya menurut saya, kalau misalnya ngerakit itu yang asiknya, yang serunya itu ketika teman-teman bisa nge-customnya guys. Memang untuk ngerakit aja itu pasti udah fun ya guys, udah seru, tapi lebih asik lagi kalau teman-teman bisa nge-custom atau teman-teman mungkin rubah warnanya. Jadi di sini teman-teman berkreasi aja sekreatif mungkin. Nah, kayak di sini teman-teman lihat, sama saya dikasih kayak beberapa stiker-stiker yang nyesuaiin temanya, yaitu Shin Matsunaga guys. Nah, Shin Matsunaga itu nanti saya akan bikin lagi videonya, cerita Shin Matsunaga itu seperti apa sih guys, dan kenapa saya suka banget si Gundam Saku ini guys, yang White Wolf ini, karena dia keren sekali guys. Salah satu pilot yang paling berani menurut saya, makanya saya rubah jadi gaya Shin Matsunaga. Nah, ini ada beberapa detail-detailnya, kayak teman-teman lihat itu yang nunjukin ciri khasnya si Shin Matsunaga guys. Kalau dari bahunya, kalau teman-teman lihat kan di situ warnanya biru, itu sebenarnya frekuensi dari saya aja guys, supaya dapat kontrasnya juga. Terus warna merahnya dari misalnya. Kalau kampaknya di sini saya kasih efek merah karena di filmnya itu si kampaknya itu bisa manasin guys, si besi tajamnya itu bisa manasin untuk dia ngancurin besi dari musuhnya guys. Nah, saya juga kasih beberapa kayak senjata-senjata tambahan ya guys. Di sini saya kasih senjata laras panjang untuk kayak seperti snipernya, kayak tadi teman-teman bisa lihat. Kalau senjata utamanya tetap ya guys, kalau Saku itu pasti pakai machine guns. Nah, seperti ini guys. Nah, ini yang teman-teman lihat adalah beberapa pose-posenya. Ya, ini sebenarnya salah satu Saku yang masih jadul ya guys, masih lama banget. Jadi di sini yang saya agak sayangkan itu artikulasinya masih minim guys. Jadi ada beberapa gerakan yang nggak bisa dilakukan. Tapi menurut saya segini udah oke banget. Dari build quality-nya juga udah bagus. Nah, ini teman-teman lihat, ini sebenarnya saya ambil dari versi Gundam Wing ya guys. Ini tuh Buster Rifle. Cuma menurut saya keren karena sedikit kelihatan kayak sniper guys. Nah, ini detail-detailnya tetap saya bikin supaya terlihat realistik ya guys. Karena kalau teman-teman beli dari boxnya itu, si senjatanya itu kelihatan seperti plastik guys. Jadi kurang menarik, kurang real. Nah, di sini gimana teman-teman nge-custom dengan cara dicat ya guys. Nah, cara dicatnya itu teman-teman bisa pakai airbrush, atau teman-teman mau pakai cara saya yang lebih murah, yaitu pakai handbrush. Nah, di sini sebenarnya kuncinya teman-teman adalah teman-teman harus bisa sabar aja, karena ini nggak bisa proses 1 hari 2 hari kerja tuh beres guys. Jadi ini harus berhari-hari teman-teman kerjain. Nah, seperti ini guys. Nah, ini juga detail-detailnya saya sih sebenarnya banyak kasih di stikernya. Terus ada penamaan senjata, terus sisanya tuh lebih
kayak kasih efek-efek supaya lebih real aja guys, kayak efek lecet-lecet. Terus kalau teman-teman lihat juga sebenarnya di sini saya masih ngelakuin banyak salah ya guys, kayak misalnya masih banyak ada brush stroke-nya, jadi kayak bekas kuasnya tuh masih kelihatan. Karena kalau teman-teman pakai hand brush itu nggak bisa semulus sebersih kayak teman-teman pakai airbrush. Tapi di situ tantangannya gimana teman-teman pakai hand brush hasilnya bisa bagus guys. Nah di sini saya coba kasih kayak highlight di ujung-ujung dari si sakunya supaya kelihatan lebih kayak ada pencahayaannya gitu guys. Jadi kan kalau besi kena cahaya itu kan pasti ada kayak mantulnya. Nah saya bikin seperti itu. Jadi ini benar-benar saya bikin serealistik mungkin dan selogis mungkin aja guys, seperti itu. Nah kalau teman-teman suka, wah ini asik banget guys. Walaupun saya sehari cuma punya waktu sekitar sejam, tapi fun banget ngerakit ini karena kita benar-benar dibuat untuk kreatif guys. Jadi gimana cara ini bisa dibilang kayak olahraga otak juga guys sebenarnya. Jadi mau nggak mau teman-teman harus kreatif. Itu sih yang saya suka dari mainan ini. Jadi biasanya kan kalau mainan kita beli taruh dipajang di rumah beres. Kalau ini teman-teman harus build dulu, custom dulu, dan ini prosesnya nggak bisa sehari jadi. Nah saya jadi ngerti banget kenapa banyak orang suka Gundam dan mau ngabisin waktu untuk ini ngerakitnya guys, ngebuildnya, nge-customnya. Nah seperti ini guys. Dan nanti juga saya akan ada beberapa video-video yang saya pasang, saya fotonya waktu lagi di luar ruangan. Ini kan masih pakai background ya guys. Nah, saya jadi sempat kepikiran mungkin kalau pakai diorama lebih keren, guys. Tapi nanti kita coba ya, karena ya bikin diorama juga ada tantangan tersendiri. Nah, ini adalah di luar ruangan, dan ini kalau teman-teman lihat bahunya udah berubah, guys. Karena Shin Masunaga itu kan julukannya dia kan White Wolf. Nah, saya ada custom dengan ngerubah si shouldernya jadi benar-benar kepala serigala, guys. Seperti ini. Jadi ciri khasnya dia lebih dapat. Terus yang saya lakukan di sini ya bikin supaya terlihat seperti kan kalau saku habis perang kan nggak mungkin mulus gitu ya, robotnya bersih, nggak ada lecet-lecet, pasti kan kotor, lecet, baret, rusak gitu guys, dan kayak mungkin berdebu gitu, seperti itu kira-kira. Jadi saya bikin tetap sama konsepnya habis perang. Seperti ini guys. Ya pokoknya kalau teman-teman udah ngerasain gimana ngerakit serunya, wah ini benar-benar asik guys. Di sini teman-teman ditantang untuk kreatif dan coba cari teknik-teknik baru yang ngebuat nanti hasilnya beda lagi. Dan di sini variasinya itu nggak terbatas guys. Teman-teman bisa bikin segimanapun yang teman-teman suka. Oke guys, di sini juga saya mengucapkan selamat hari Natal. Nah ini guys, saya kasih sedikit detail-detailnya dan foto-fotonya ya guys. Oke guys, berikutnya yang part ketiga adalah tentang pilotnya guys. Cerita tentang pilotnya si Shin Masunaga ini. Kenapa saya pilih dia sebagai saku favorit. Nah, kalau teman-teman mau nonton sebelum di customnya seperti apa, teman-teman bisa lihat di part 1 ya guys. Nanti saya bisa kasih link di YouTube-nya. Nah oke guys, part ketiga adalah cerita tentang Shin Masunaga. Gimana sih awalnya dia, kenapa dia bisa terkenal, kenapa dia bisa menjadi salah satu prajurit yang ditakuti sama pihak federasi. Oke guys, see you soon ya.